Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah ya biya karim wa mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi wa fi asrarihi fi dharani amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadal fasl fi sholati alal mayyiti ila anqala wa arkanuha fasabihuha. Masih menjelaskan tentang rukun-rukun daripada sholatu alal mayyit, mensolati atas mayit. Wasabiuha, dan adapun nomor 7-nya arkanus sholah alal mayit, rukun sholat atas mayit. Khabarnya itu salamun ulu salam, itu salamun ulu salam ka ghairiha, seperti halnya salam di selain sholat alal mayyit, sama seperti salam yang dilakukan pada sholat umumnya. Ai kasalami ghairi sholatil janazati minas sholawati fil kaifiyati, di dalam caranya. Kal iltifati bit taslimatil ula ala yaminihi wa fisaniyati ala yasari, seperti halnya menoleh ke arah kanan di dalam salam yang pertama, wa fisaniyati ala yasari, dan pada salam yang kedua menoleh ke arah kiri. Wa fil adadi, ya, dan juga di dalam bilangannya. Ba'da rabi'atin, yang setelahnya takbir yang keempat. Ba'da rabi'atin, setelahnya takbir yang keempat. Ai ba'da takbiratir rabi'ah. Wa darfu muta'alliqun bi makhdufin. Darab pada ba'da rabi'atin berta'alluq dengan lafaz yang dibuang, sifatus salam, yaitu sifat dari salam. Ka ghairiha, yang sifat daripada salam, satu yang seperti halnya salam daripada salat atas selain mayit, berarti sholat umumnya. Ba'da ta'alluqnya darab. Wala yajibu, dan tidak wajib, fi hadhihi, di dalam takbiratir rabi'ah, ay ba'daha, ya. Wala yajibu, dan tidaklah wajib, fi hadhihi, di dalam hal ini, ay ba'daha, ay ba'da takbiratir rabi'ah, setelah melaksanakan takbir yang keempat, itu tidak diwajibkan apa? Zikrun, zikiran. Wairus salami, yang selainnya ulu salam. Jadi tidak ada hal yang diwajibkan setelah melaksanakan takbir yang keempat di dalam takbir sholat alal mayyit, kecuali hanya ulu salam. Kan di dalam sholat alal mayyit ini adalah yang diwajibkan 4 kali takbir. Takbir pertama, ya diawali dengan niat atau dibarengi dengan niat. Kemudian setelah takbir pertama,
Ya, yang wajib bagi kita adalah membaca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua, kemudian membaca sholawat. Takbir yang ketiga, ya, membaca doa alal mayyit. Nah, takbir yang keempat, ini yang diwajibkan. Itu cuma untuk salam saja. Ya. Tidak ada zikiran yang diwajibkan di dalam setelah selesai melaksanakan takbir yang keempat. La yajibu bi hadhihi, ya. Lakin yusannu, nah ini ya. Lakin yusannu akan tetapi disunahkan. Apa Allahumma la tahrimna, doa Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Nah, doa ini sifatnya hanya sunnah, ya. Yang wajib adalah melaksanakan ulu salam. Ini rututannya. Pertama, takbir pertama dibarengi dengan usolli ala hadal au hadhil mayyiti arba'a takbiratin mustaqbilal imaman makmuman lillah ta'ala, baru dengan takbir, ya. Kemudian setelah takbir membaca suratul Fatihah, ya, seperti halnya sholat-sholat biasa. Kemudian takbir yang kedua, ya, diwajibkan untuk membaca sholawat ala Nabi, dan bacaan sholawatnya yang ada di dalam tahiyatul awal atau tahiyatul akhir, yaitu sholawat Ibrahimiyah, ya. Kemudian yang ketiga setelah takbirnya diwajibkan membaca doa alal mayyit, ya. Allahumma lahu warhamhu Allahumma warhamha wa'afiha wa'an. Nah, setelah takbir yang keempat, ya, ini tidak diwajibkan berdoa, yang diwajibkan hanya salam. Namun disunahkan bagi kita untuk berdoa. Walakin yusannu, akan tetapi disunahkan apa doa Allahumma la tahrimna bi fathit ta'i wa dhammiha, dengan dibaca fathah taknya atau didomah taknya al-sawa, la tuhrimna la tahrimna. Allahumma ya Allah, la tahrimna, janganlah menghalangi engkau ajrohu, pada balasannya mayit atau pahalanya mayit. Ajros sholati, maksudnya balasan sholat, pahala sholat alaihi, atas jangan kau halangi, jangan kau tolak, ya, balasan pahala sholat atas mayit. Ajros sholati alaihi au ajral musibati, atau balasan musibah, ya. Wala taftinna, dan janganlah engkau memfitnah, ya, pada mayit, menguji pada mayit, menghinakan pada mayit, fitnah, ya. Ba'dahu, setelah, ya, ba'da sholat ala mayit, birtikabil ma'asi, dengan sebab melakukan perbuatan maksiat yang kau siksa, ya, pada mayit. Waghfir, dan ampunilah lana, pada kami, walahu, dan pada mayit. Jadi doa yang disunahkan setelahnya selesai uluk salam yang keempat. Ya, kemudian walau takhallafa, dan apabila tertinggal siapa syakhs, ya, seseorang. Walau takhallafa, dan apabila seseorang tertinggal an imamihi, dari imamnya syakhs, di dalam sholat, bila udrin, dengan tanpa alasan, uzur di
yang diperbolehkan takhalluf, ya, tertinggalnya dia dari imam, seperti halnya nisyan, ya, buti qiraah, lemah bacaannya, nggak bisa cepat, ya. Ada misalnya takbir, dia tidak mendengar takbir daripada takbir atau ihramnya imam, ya. Maka hal tersebut dikatakan udzur, ya. Yang takhalluf ini diperbolehkan, namun tidak boleh melebihi dari 2 rukun sholat. Nah, di sini kasusnya ada seseorang tertinggal dari imamnya, tetapi tanpa adanya udzur. Ya. Walau takhallafa, apabila tertinggalnya seseorang an imamihi, dari imamnya syakhs bila udrin, dengan tanpa udzur, tertinggal ta'alluqnya bitakbiratin, dengan 1 kali takbir. Imamnya udah takbiratul ihram, dianya belum. Hatta syara'a, sehingga berlalunya imam. Hatta syara'a, sehingga berlalunya dia, berlalunya fa'il damir, siapa imamu, imamnya syakhs fi ukhra, di dalam takbir yang lain, sehingga imamnya ini berlalu melaksanakan takbir yang kedua, sedangkan makmumnya masih tertinggal. Maka jawabnya lau takhallafa batalat, maka menjadi batal apa sholatuhu, sholatnya syakhs. Batalat, maka menjadi batal apa sholatuhu, sholatnya syakhs, apabila seseorang tertinggal dari imamnya dengan tanpa adanya alasan, tertinggal 1 kali takbiran sehingga imamnya sudah masuk ke dalam takbir yang kedua, sedangkan dia belum melaksanakan takbir yang pertama, maka sholatnya si makmum secara otomatis menjadi batal, karena dia sudah takhalluf dari 2 rukun di dalam sholat. Berbeda kasusnya kalau memang dia dalam keadaan uzur, ya. Yufidu anna takhalluf bitakbiratin ma'al udri. Nah, dari kasus tersebut ini akan memberikan faidah tertinggalnya seorang makmum dari takbiratul ihramnya imam ma'al udri, yang didasari dengan uzur, alasan, contohnya kadisyanin wa buti qiraah wa adami samai takbir wa jahlin yu'adzaru bihi la tabtul, maka hal tersebut tidaklah membatalkan daripada sholatnya si makmum. Bi khilafit takhalluf bit takbirataini, berbeda ketika tertinggalnya dia lebih dari 2 takbir, walaupun ada uzur tetap batal. Jadi kalau tidak ada uzur takhalluf 1 kali takbir, imamnya sudah masuk ke takbir yang kedua, maka si makmum batal. Kalau ada uzur berarti 3, imam sudah masuk pertama, kedua, dan sudah masuk ke yang ketiga, dia tertinggal masih di awal, maka batal. Nah, ini ya. Batalat, maka menjadi batal apa sholatuhu, sholatnya makmum. Wala yatahaqqaq at-takhalluf bidzalika illa idza syara'a bir-rabi'ah wa huwa bil ula. Nah, dalam masalah uzur, tidaklah seorang makmum tertinggal dengan imamnya kecuali imamnya sudah berada di takbir yang keempat, sedangkan dia masih berada di takbir yang pertama. Fainahu, ya betul, maka hal tersebut bisa membatalkan sholat si makmum. Kalau kasusnya makmum tersebut adalah makmum muwafiq, perhatikan, makmum muwafiq. Apa makmum muwafiq? Makmum yang masih menemukan takbiratul ihramnya si, kalau bahasa kitanya berdiri bareng sama imam, bareng-bareng datang berdiri, ya. Berbeda nanti ketika kasusnya adalah makmum masbuk yang tertinggal dari takbiratul ihramnya si imam. Jadi sama.
Di dalam masalah sholatu alal mayit dengan sholat maktubah itu sama. Di dalam masalah berjamaah, takhalluf ini ada hukumnya, maka harus perhatikan ya bila kita melaksanakan sholat jenazah. Ya Allah ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fi asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ya, di dalam menjelaskan wa ibaratuhu amma idza takhallafa bi udrin kanisyanin wa buti qira'ah ila anqal wa kadza jahlun udira bihi fi ma yazharu fala butlana, maka tidaklah membatalkan sholat. Walau kabbara, dan apabila takbir, lanjut. Walau kabbara, dan apabila takbir siapa imamuhu, imamnya syakhs, takbiratan dengan takbiran ukhra yang lainnya, berarti takbir yang kedua. Tetapi pelaksanaan tersebut qabla qiraatil masbuki, sebelum membaca Fatihahnya, sebelum membacanya makmum masbuk al-Fatihata pada surat Fatihah. Apabila si imamnya melaksanakan takbir yang kedua sebelum makmum masbuk ini membaca Fatihah kasusnya. Jadi imam ya setelah selesai takbir pertama kemudian dia membaca Fatihah, makmum baru datang dong. Berarti dia makmumnya makmum masbuk. Nah, makmum masbuk ini belum sempat baca Fatihah, Allahu Akbar, imamnya sudah kadang masuk ke takbir yang kedua. Maka jawabnya lau kabbara imamuhu takbiratan ukhra qabla qiraatil masbuk al-Fatihata taba'ahu. Maka jawabnya taba'ahu, maka mengikutilah siapa masbuk pada imamnya fi takbiratihi, di dalam takbirnya imam. Tabahu, maka mengikutilah siapa makmum masbuk pada imamnya fi takbirihi, di dalam takbirnya imam. Maka sikap makmum masbuk tersebut wajib untuk mengikuti takbirnya imam, yaitu takbir yang kedua. Berarti dia tidak perlu membaca Al-Fatihah. Imam Allahu Akbar, baca Fatihah, baru kita datang kucuk langsung kita takbir Allahu Akbar. Ternyata imam langsung masuk ke takbir yang kedua. Kita bagaimana masuk? Gak perlu kita baca Fatihah, langsung kita takbir lagi mengikuti takbirnya si imam. Ini ada aturan juga ya. Tabahu bi takbirati wa saqatat, dan hilang gugur apa al-qiraatu, bacaan Fatihahnya anhu dari makmum masbuk. Maka seketika itu bacaan Fatihah dari makmum masbuk ini menjadi gugur karena sudah ditanggung oleh imam. Berbeda kalau makmumnya makmum muwafiq. Kalau makmum muwafiq, keteledoran dia bisa membatalkan kalau dia tidak cepat-cepat mengikuti gerakan imam, kemudian nanti imam selesai dia nambahin satu lagi karena dia teledor di awal. Kalau muwafiq itu sudah ditanggung, tapi kalau masbuk itu sudah ditanggung, kalau muwafiq belum ditanggung. Tadi kan kasusnya ketika imam sudah terlanjur takbir yang kedua ya, sedangkan dia ini tertinggal dari si imamnya tanpa ada alasan tertinggalnya. Nih kasusnya kasus makmum muwafiq, makmum yang dari awal bareng-bareng dengan maka kalau dia tetap masih melaksanakan takbir pertama baca Fatihah dengan imam yang sudah di kedua, batalan, maka sholatnya menjadi ya. Kalau mau batal bagaimana? Dia langsung ikut gerakan imam, berarti rukun yang pertama dia belum terpenuhi, nanti ditambah di
akhir. Nah, ini ya. Ya Allah ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sallama dan ketika ulu salam siapa imamu imamnya, tadaraka maka mengikutilah, bukan mengikuti, menambahilah ya. Menyusullah siapa al-masbuku makmum masbuk ma pada rukun bagia yang tersisa apa ma'alaihi atas masbuk ma'al azkari bersama dengan zikiran-zikirannya. Maka ketika imamnya salam, makmum melanjutkan daripada rukun-rukun salat yang dia belum laksanakan dengan zikiran-zikiran yang ada di dalam sholat jenazah tersebut. Qala al-Mujairu Romi al-murad bihi man lam yuwafiqul imam min awalis sholat. Yang dimaksud di sini adalah makmum yang memang tidak berbarengan dengan imam di awal sholat. Ma baqi alaihi ay minat takbirati, dari takbir-takbir yang belum dia laksanakan. Ma baqi alaihi yang tersisa darinya dari takbir yang dia belum laksanakan. Berarti dia baru 2, berarti tambahin lagi gitu loh. Makmum masbuk dia datang, imam udah kedua, ya udah gerakan dia tetap ikutin gerakan imam. Nanti imam salam dia tinggal nambahin. Kalau takbirannya baru 2 misalkan, berarti tinggal nambahin 2 lah. Gitu ya. Ma baqi alaihi ay minat takbirati ma'al azkar ay alkaru tilkat takbirat wujuban fil wajib wa nadban bil mandub. Wajib di dalam hal yang diwajibkan dan sunnah di dalam hal yang disunahkan. Wajib berarti seperti baca Fatihah, sholawat, sunnah ya doa gitu ya. Wa fi qaulillah tusytaratu al-azkar, di dalam pendapat yang lain tidak disyaratkan zikiran-zikiran ya bayati biha nasapan ya annal janazah tarfa'u naidin ya. Nah, dalam pendapat lain zikirannya tidak perlu, yang penting takbirnya kan. Nah ini ya. Ya Allah ya bagaimana tadi? Wa idza sallama al-imam tadaraka al-masbuk ma baqi alaihi ma'al wa yuqaddamu, dan didahulukan, wa yuqaddamu dan didahulukan fil imamati di dalam menjadi imam, di dalam masalah menjadi imam ya, di dalam sholat alal mayit ini sama di dalam sholat maktubah. Prioritas ini penting ya. Jangan sampai ya ketika kita sholat ya ternyata yang menjadi imam bacaannya kurang baik ya, akhlaknya tidak baik ya. Nah di dalam jenazah, dalam sholat jenazah ini yang diprioritaskan ya yang terutama dalam masalah sama seperti halnya permasalahan wali di dalam masalah nikah. Siapa yang berhak menjadi aulal wali, menjadi wali nikah. Nah di sini yuqaddamu dan didahulukan fil imamati di dalam menjadi imam fi sholatil mayyit, di dalam sholat alal mayyit, walau imra'atan, walaupun ghayar adanya mayit itu perempuan, walaupun mayitnya mayit perempuan. Yang didahulukan siapa fa'ilnya? Naibul fa'il yuqaddamu, siapa abun? Naibul fa'il yuqaddamu. Wa yuqaddamu dan didahulukan fil imamati di dalam menjadi imam fi sholatil mayyiti di dalam sholat alal mayyit, walau imra'atan walaupun mayitnya itu perempuan. Siapa yang didahulukan? Naibul fa'il yuqaddam, siapa abun, bapak, walaupun perempuan mayitnya yang pertama yang berhak menjadi imam adalah bapaknya, namun tidak wajib. Ini yang lebih diutamakan.
Auna ibuhu atau pengganti dari bapak, ya pengasuhnya berarti, ya bapak atau pengganti pak abuhu, maka kemudian bapaknya bapak dari jalur bapak. Kalau masih ada runtutannya bapaknya bakal ada engkong yang masih ada engkongnya suruh maju. Summa benun kemudian anaknya bapak yang meninggal, anak yang ada, ya laki-laki lagi, mondok lagi, ya dia duluin, bapaknya udah nggak ada, berarti anaknya. Fabenu maka anaknya ibnu anaknya nah berarti cuk jalur laki-laki. Ini jalur laki-laki dulu nih, ya sumahun kemudian baru saudara laki-laki, ya dia punya saudara kandung, berarti li abawaini karena saudara kandung bapak ibu, ya saudara kandung bapaknya sama ibunya sama, saudara laki-laki satu bapak satu ibu. Pali abin kemudian habis saudara kandung, pali abin saudara karena jalur bapak beda emas tapi satu bapak. Ya, ini runtutan yang berhak atau yang didahulukan di dalam menjadi imam atas sholat atas mayit. Summa banuhuma kemudian anaknya akhun li abawaini au li abin, ya didahulukan li abawaini dulu, ya berarti ponakan, dia punya saudara punya anak laki-laki, baik dari jalur satu kandung, kalau mau nggak ada pindah ke jalur satu satu ibu belakangan, karena yang namanya nasab itu dari jalur bapak. Summa banuhuma kemudian anaknya akhun li abawaini wali abin, dan juga karena satu bapak. Sumal ammu kemudian paman dari jalur bapak. Anggap kalau am itu paman dari jalur bapak. Li abawaini awli abin, baik karena paman kandung dengan bapak kita tuh punya kakak punya adik, berarti kan paman tuh, baik itu satu kandung satu emas satu bapak, atau li abawaini ali abin atau karena satu bapak doang. Kita punya bapak punya saudara, ya tapi satu bapak namanya beda, namanya paman liab amun liab, ya kemudian summa sairul usbati kemudian asobah lainnya minan nasabi dari jalur nasab, ya yuqaddamu ibnul am li abawain, yaitu runtutannya itu anaknya paman dari paman yang satu bapak satu ibu, summa li abin summa am li ab summa am ammihi summa banu ammihi summa amal jadad bilang runtutan, ya ini hukumnya ya di dalam masalah imamah pada sholat alal mayit. Kemudian baru summa mu'taqun kemudian tuan yang memerdekakannya, ya dibudak dimerdekakan sama orang kaya, di situ mati, nah, maka baru kalau mau saudara satu nasab udah nggak ada, tuannya yang memerdekakannya. Sumbatu rahimin, nah ini kemudian orang-orang yang punya hubungan silaturahmi dengan dia, ya wayuqaddamu al-aqrab fal aqrab minhu, didahulukan yang paling dekat kemudian yang paling dekat dari si mayit, ya berarti yang dari jalur wayuqaddamu abul ya bapaknya ibu, berarti kakek dari jalur fal khali bibi paman dari jalur ibu, ahlil ya paman dari jalur ibu. Nah ini ya berarti baru dari jalur ibu, ya yang berhak itu pertama dari jalur rahim, ini isinya dari jalur ibu. Kemudian summa zaujun kemudian pasangannya suaminya, kalau yang meninggal wanita, ya, baru suaminya, ya suaminya terakhir tuh, ya. Ya Allah ya Karim, bismillahirrahmanirrahim.
Wa syurita dan disyaratkan laha bagi sholatul alal mayit ailis sholati maksudnya bagi sholat alal mayit di atas mayit. Disyaratkan juga ma'asyuruti sa'iris sholawati beserta syarat-syarat sholat yang lainnya dari sholat 5 waktu ya, jadi sama persis ya, syurutus sholat ya fi sholawatil khamsi ya. Apa yang disyaratkan? Syurita naibul fa'ilnya taqaddumu tuhrihi, didahulukan sucinya mayit, mendahulukan mensucikan mayit. Berarti dimandikan dulu, syaratnya harus disucikan dulu belum disolat. Ail mayiti maksudnya mayitnya harus disucikan dulu, berarti dimandikan. Baik bimain dengan air, faturabin maka dengan debu, berarti tayamum. Kalau tidak mungkin untuk dimandikan bisa dengan air, kalau memang tidak mungkin dengan air bisa dengan debu, yaitu ditayamumi. Syarat sebelum disolati yaitu disucikan terlebih dahulu. Nah kemudian fa'in waqa'a maka apabila adanya mayit, beradanya mayit itu bihufratin berada di lubang, di sumur atau di jurang ya, yang susah untuk diambil, atau di bahrin atau di lautan ya, tenggelam di tengah laut. Wa ta'adzara dan sulit apa ikhrajuhu mengeluarkan mayit, masuk ke lubang susah untuk diambil ya, tenggelam di laut susah untuk diangkat ya. Wa ta'adzara dan sulit apa ikhrajuhu mengeluarkan mayit, mengambil mayit, wa tuhruhu dan mensucikan mayit ya, nggak mungkin untuk bisa diambil, nggak mungkin untuk bisa diangkat karena tenggelam di dasar laut, seperti halnya mayit-mayit yang tenggelam ya, kapal jatuh, pesawat jatuh, tenggelam ke dasar laut yang paling dalam, nggak mungkin tuh mayitnya bisa diambil kalau udah hancur lebur ya, atau kena longsor, gempa bumi, tenggelam ke bawah tsunami, hilang, udah kemana tahu, wujud nggak ada. Lam yusolliya, lam yusolla maka tidak disolati siapa alaihi atas mayit alal mu'tamadi menurut qaul yang mu'tamad. Karena tadi syaratnya adalah surita taqaddumu tuh disucikan dulu baru disolati. Nah kalau kasusnya mayitnya sulit untuk disucikan ya, tidak bisa untuk disucikan, lam yusolla maka tidak perlu disolati siapa alaihi atas mayit alal muqtamadi menurut qaul yang wa muqabiluhu yaqulu la wajha li tarkis shalah alaihi. Sedangkan muqabilul muqtamad tidak ada jalan untuk tidak mensolati mayit, tetap hukumnya disolati. Di annal maisur la yaskutu bil maksur lima soha wa idha amartukum bi amrin faktu minhu mastata'tum. Karena ketika engkau diperintahkan untuk melakukan sesuatu dan kerjakan semampu yang kau nah, maka sholat ini tetap diwajibkan. Kenapa? Li'annal maksuda min hadhihi sholat ad-du'a wasyafa'ah lil mayyit. Karena maksud dan tujuan dari sholat jenazah ini untuk mendoakan dan memberikan syafaat kepada mayit. Maka mensolati walaupun mayitnya ini belum disucikan, misalkan tenggelam di tengah laut, di telan bumi, menurut muqabil muhtamad tetap untuk disolati. Karena tujuan mensolati itu mendoakan dan memberikan syafaat kepada si mayit ya. Ini ada kaidah fikih ya, al-maisur la yasqutu bil ma'sur ya.
Ya Allah ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Alal mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Wa alla yataqaddama, dan tidaklah mendepani, ya, yuqaddama berarti mendepani. Apa bahasa kita? Berada di depannya siapa? Al-musalli, orang yang sholat, alaihi, atas mayit, ail mayiti, maksudnya atas mayit. Nah, di dalam sholat syaratnya ya, man sholat di mayit itu posisi kita tidak boleh berada di depan mayit, harus membelakangi mayit di depan kita. Syaratnya yang kedua, tadi syarat yang pertama adalah disucikan terlebih dahulu. Yang kedua, posisi orang yang mensolati tidak boleh berada di depan si mayit. Inkana, apabila adanya mayit itu hadiran, mayit yang hadir, ada betul-betul wujudnya di depan kita. Walau di kubrin, walaupun ya adanya mayit itu di kuburan, tetap kalau kita sholat di kuburan tetap mayitnya itu berada di depan kita, kiblat. Mayitnya di depan, jangan di belakangnya. Nyolatin mayitnya di belakang, mayitnya ke sono. Dan nyolatin siapa? Nah, ya, walaupun di kuburan, langsung kan sholat di kuburan langsung boleh bila kubrin Nabi, kecuali kuburan Nabi nggak boleh. Nanti juara ke Madinah, makam Nabi Muhammad, sholat nggak boleh. Ya, bila kubrin Nabi. Karena ada hadis yang melarang, ya, karena itu perbuatan dari orang Yahudi dan Nasara, ya. Amal mayyitu, dan adapun mayit al-ghaibu yang gaib, sedangkan mayit gaib, ya, tadi walau fi qabrin, walaupun sholat menyolati mayit itu di atas kuburan, tetap mayitnya harus di depan kita yang mensolati. Amal mayit itu, dan adapun mayit al-ghaibu yang gaib itu fala yadur, maka tidak membahayakan atau tidak apa-apa bihi, di dalam mayit al-ghaib. Amal mayit, adapun mayit al-ghaibu yang gaib itu fala yadur, maka tidak apa-apa, tidak membahayakan bihi, di dalam mayit al-ghaib. Apa qauluhu, adanya mayit ghaib itu wara al-musalli, berada di belakangnya orang yang sholat. Kalau mayitnya mayit gaib, ini boleh, walaupun mayitnya itu berada di belakang kita, mayitnya di daerah sono jauh. Nah, kita sholatnya di sini, kan berarti posisinya ada di belakang kita, ya, ada di belakang kita. Daerah mana sono, daerah jauh, ya. Itu boleh kalau memang sholatnya sholat gaib. Sholat gaib itu sholat nggak ada mayitnya, ya, nggak ada jenazahnya, pahami, nggak ada jenazahnya, ya. Usolli alal mayit, ya, fulan bin fulan al gaib, gitu. Saya sholat di atas mayit fulan bin fulan yang gaib, ya. Atau usolli ala man sholat alaihi imam, cukup kalau jadi makmum. Bahkan kita sholat Jumat, kemudian ada pengumuman untuk melaksanakan sholat gaib, kita mau bagaimana? Ya, namanya kurang paham. Usolli ala man sholat alaihi cukup gitu dah. Sholli ala man sholat, saya niat sholat atas sholat apa yang atas niat sholat yang diniatkan oleh si udah ikut niat sholatnya imam. Usolli ala man sholat alaihi. Ya, kalau kita ikut sholat gaib tapi kurang kenal, kurang tahu nama mayitnya siapa, ya, biar aman, biar selamat sholat kita. Karena kalau menentukan mentakin nama fulan bin fulan ternyata salah, berarti tidak sah, ya, karena ada pentakinan di sana, ya, menyebutkan namanya siapa, mayitnya siapa, biar selamat, ya. Kita usolli ala man sholat alaihi imam. Udah, apa yang diniatkan imam saya ikut, bahasa kita gitu. Apa yang diniatkan imam saya ngikut, selesai. Walaupun sholat hadir juga boleh, mayitnya ada di depan,
Sudah saya niat dengan seniat apa yang diniatkan oleh sidikna. Ini ya di dalam masalah niat. Ya Allah, ibu kalimat tadi. Hah? Ya, walaupun mayitnya itu berada di belakang imam sekarang yang sholat. Kalau mayitnya gaib boleh. Kalau sholatnya sholat gaib. Ya. Wa yusadu dan disunahkan baja'lu sufufihim. Nah, kemudian hal-hal yang disunahkan di dalam sholat. Menjadikan sop-sopnya musolli salah satan pada 3 sop aksara maka lebih. Usahakan di dalam melaksanakan sholat jenazah paling minim dibuat 3 sop, 3 barisan. Syukur-syukur bisa lah lil khabaris sahihi karena berdasarkan hadis sahih. Wa man shalla alaihi salatu suhufin faqad aujaba ay ghufira lahu. Man adapun siapa orang itu sholat siapa man alaihi atas man adapun siapa orang salat yang sholat alaihi atasnya siapa salah satu suhufin 3 shaf, barang siapa yang disolati dengan 3 shaf faqad aujaba maka berhak mendapatkan ampunan. Siapa maka orang tersebut berhak mendapatkan ampunan dari Allah. Oh, tuh makanya kalau sholat jenazah bikin 3 shaf. Ada berdasarkan hadis Nabi, barang siapa yang mensolati orang ya dari 3 shaf maka orang tersebut ini berhak mendapatkan ampunan dari Allah. Gubira maka akan diampuni lahu pada ya bikin 3 shaf, walaupun orangnya misalkan ada 10 dibikin 3 baris ya, dibikin 3 barisan biar orang yang meninggal tersebut berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Mana tadi? Wala yungkabu dan tidaklah disunahkan apa takhiruha mengakhirkan sholat alal mayit. Enggak sunnah hukumnya mengakhirkan sholat alal mayit li ziyadatil musallina karena untuk menambahkan orang-orang yang sholat, menambahi orang-orang yang sholat biar banyak yang sholat. Tungguin dulu, belum banyak orang yang datang, enggak sunnah. Karena yang namanya sholat jenazah itu ya sifatnya adalah ya takhfif, dicepetin. Makanya di dalam sholat jenazah tidak disunahkan baca doa iftitah, tidak disunahkan baca surat karena dia cepat dibawa ke kuburan. Nah kalau udah di atas kuburan, sholat di atas kuburan itu boleh kita baca doa iftitah, baca surat boleh, karena tujuan daripada tidak membaca doa iftitah, baca surat itu sudah nggak ada, orang udah dikubur. Takhfif untuk meringankan, mempercepat sholat itu udah nggak ada. Ini kan kalau kita nggak, ya tunggu orang banyak dulu, kita lihat dulu. Nah, ya, padahal asal sunahnya itu takhfif, ya takhfif dipercepat. Wala yudabu dan tidaklah disunah takhiruha mengakhirkan sholat jenazah li ziyadatil musallina karena agar bertambahnya orang yang sholat illa liwaliyin kecuali karena datangnya walinya mayit, orang tuanya mayit. Bapaknya belum datang ini, kita tungguin dulu, jangan disolatin dulu. Nah, boleh dah tuh kalau memang yang ditunggunya adalah wali. Wakhtaro dan memilih. Ya Allah ya Biya Karim, siapa ba'dul muhakkikina, sebagai ulama muhakkik, annahu bahwa sesungguhnya sya'an itu idza lam yuhsya,
Annahu sesungguhnya sya'an domir sya'an, domir yang tidak kembali, tidak memiliki marji ya, karena lafaz setelahnya ini adalah warning, satu yang penting ya, biasanya seperti itu idza lam yukhsha, ketika tidak dikhawatirkan apa taghayyuruhu, berubahnya mayit ya. Sebagian ulama muhakkik ini memilih ketika tidak dikhawatirkan mayitnya berubah baunya ya. Ya, yang bagi seyogianya apa intidaruhu ya, apa intidaruhu, menunggunya orang mi'atin pada 100 orang atau arba'ina atau 40 ya, menurut sebagian ulama muhakkik, kalau memang tidak dikhawatirkan ini jenazahnya berubah baunya ya, untuk kelamaan diendep ya, meninggalnya seperti sekarang nih, kuburnya besok kan ulama itu ya, gua kubur tak kuburnya besoknya lagi ya, buru berubah gitu ya. Ya, kalau memang tidak dikhawatirkan mayitnya berubah, boleh menurut sebagian ulama muhakkik menunggu jamaah sholat ya 100 orang atau 40 orang. Udah berapa orang nih? 100 belum 100, tungguin 40 dah minimal ya. Rujia, yang diharapkan apa huduruhum, datangnya mi'ah au arba'in, yang memang diharapkan kedatangan dari 100 orang atau 40 orang ini